Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua bersyukur kehadirat Allah. Kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ngaji. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kami juga mendoakan karena di akhir-akhir ini banyak jamaah yang sedang flu, batuk dan lain sebagainya. Kita doakan semoga yang sedang sakit, yang sedang kurang sehat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah lahumul Fatihah. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah nyata. Kisah ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Hashim Burhani dari Damaskus, Syria. Ketika beliau menyampaikan di dalam majelis muhadharahnya, muhadharah itu ya seperti ini, majelis taklim. Syekh Muhammad Hisham Burhani, beliau menyampaikan kisah ini adalah kisah yang nyata, bukan kisah khayala, bukan kisah bohong-bohongan. Dan kisah ini terjadi bukan karena mimpi atau dalam kondisi orang itu tidak sadar, tetapi ini betul-betul dilihat yaqadhatan atau dalam kondisi sadar, seperti yang kita seperti keadaan kita pada pagi hari ini. Di Damaskus, Syria itu ada sebuah komplek pekuburan, namanya adalah komplek Ad-Dahdah. Kalau di Surabaya ya mungkin komplek mana begitu. Kalau di Makkah itu ada namanya Ma'la, kalau di Madinah itu ada Baqi, di mana komplek itu adalah komplek kuburannya, makamnya orang-orang yang saleh. Kalau di Surabaya ya mungkin bisa kita analogikan Ngampel gitu aja. Lah, di komplek tersebut itu ada satu penggali kubur. Ada satu penggali kubur. Suatu ketika sang penggali kubur di komplek makam Ad-Dahdah Syria Damaskus Syria itu didatangi oleh seorang ibu-ibu parubaya, seorang wanita yang menyampaikan bahwa sebentar lagi akan ada jenazah, akan ada orang yang dikubur di sini. Maka mohon untuk disiapkan lubang liang lahat. Setelah itu sang penggali kubur ini mempersiapkan liang lahat kuburannya itu. Setelah sudah siap, beberapa saat kemudian, tidak berserang lama, 1-2 jam,
ada rombongan yang membawa jenazah ke kuburan tersebut, tapi jenazah ini diiringi oleh rombongan yang tidak begitu banyak. Ya mungkin bisa dihitung jari. Setelah sampai di bibir liang lahat, diturunkanlah jenazah tersebut. Sang penggali kubur ini ikut masuk di dalamnya, membantu. Masuk di dalam liang lahat itu, ketika akan meletakkan jenazah, kemudian sang penggali kubur ini melihat, sekali lagi saya sampaikan, Syekh ini menyampaikan ini kisah, bukan kisah khoyal, bukan kisah hayalan, bukan dilihat ketika bermimpi, tetapi betul-betul dilihat dalam kondisi yaqadatan, dalam kondisi sadar. Sang penggali kubur ini ketika hendak meletakkan jenazah tersebut, melihat kuburan itu di dalam liang lahatnya, kuburan itu seperti terbuka, dibukakan raudhatum mir riyadil jannah. Dia melihat keindahan yang luar biasa. Tidak selang lama kemudian datang 2 orang malaikat yang mengambil jenazah tersebut. Bayangkan Pak, dia tidak pernah melihat kondisi keadaan yang sangat menakjubkan seperti itu. Dia bingung, ketakutan, akhirnya pingsan. Hal ini sama sebenarnya kalau kita logikakan, jangankan kita orang biasa, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril dikatakan, "Iqra ya Muhammad, ma ana biqari." "Iqra ya Muhammad, ma ana biqari." "Iqra ya Muhammad." Kanjeng Nabi itu bergetar, gemetar. Pulang minta untuk diselimuti, badannya menggigil. Rasulullah, "Zammiluni ya Khadijah, zammiluni, selimuti saya." Itu berarti manusiawi Bapak, manusiawi sekali ketika kita melihat sesuatu hal yang takjub, melihat sesuatu hal yang sifatnya gaib, yang kita tidak pernah melihat, kita ketakutan. Itu sebenarnya manusiawi. Balik lagi ke kisah tadi, ketika dia melihat ada fenomena dibukanya raudhatum mir riyadil jannah, sebuah keindahan, kemudian jenazah ini dijemput oleh 2 malaikat, dia pingsan. Tidak lama dia itu dibangunkan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, dibangunkan, terbangun. Setelah terbangun, para sahabatnya ini, para teman-temannya ini kemudian bertanya, "Isfi, apa yang terjadi? Mahaluka, apa yang terjadi denganmu? Kenapa kok sampai pingsan di dalam liang lahat ini?" Kemudian sang penggali kubur ini menceritakan bahwa sesungguhnya tadi saya melihat, karena kenapa jamaah sekalian? Orang ini hanya bisa melihat sendiri, teman-temannya tidak ada yang bisa melihat. Dia menceritakan bahwa tadi ketika aku memasukkan jenazah ini, saya melihat kuburan ini, liang lahat ini terbuka seperti taman-taman surga. Kemudian sang jenazahnya ini diambil, dijemput oleh 2 malaikat. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Sahabatnya ini tidak ada yang percaya. "Kamu bohong, tidak mungkin itu terjadi." Tidak lama setelah dia ini tidak dipercaya oleh sahabat-sahabatnya, karena
wajar, tidak ada yang bisa melihat. Yang melihat hanya dia saja. Dia teringat, kemudian bergegas naik ke permukaan. Dia mencari perempuan ini tadi. Dia mencari perempuan yang menyampaikan bahwa sebentar lagi akan ada jenazah, tolong disiapkan. Kemudian, dan perempuan itu pada saat proses pemakaman itu ada. Tapi sayangnya ketika sang penggali kubur ini mencari perempuan tadi, perempuannya sudah tidak ada, sudah pergi. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, lantas beberapa waktu, beberapa saat, beberapa bulan kemudian muncul lagi seorang perempuan yang sama, seorang ibu paruh baya menemui dia lagi, menyampaikan apa? Menyampaikan bahwa tolong Bapak, ini ada orang meninggal, sebentar lagi ada orang yang mau dikubur, mohon untuk disiapkan liang lahat. Sama kejadiannya dengan beberapa bulan yang lalu. Sudah, dia tidak panjang lebar, tidak berpikir lama, disiapkanlah liang lahat untuk jenazah orang yang meninggal pada saat itu. Lah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lama perempuan itu kemudian datang dengan membawa jenazah, dan ini kondisinya berbeda. Kalau yang pertama, perempuan itu datang dengan membawa jenazah yang diiringi oleh rombongan yang tidak begitu banyak. Kalau yang sekarang ini rombongannya jauh lebih banyak. Sampai di mulut liang lahat, kemudian diturunkan coro Jawa kedaden mali. Dia turunkan jenazahnya, di situ dibukakan raudhatum min riyadhil jannah, keindahan yang luar biasa. Tidak lama kemudian ada dua malaikat yang menjemput jenazah ini. Dia teringat dengan kejadian beberapa bulan yang lalu, tapi dia berusaha untuk menenangkan hatinya. Dia tenangkan, bagaimanapun caranya dia tenangkan supaya tidak ketakutan. Terus setelah dia menenangkan, dia ingat bahwa yang mengabari ini adalah seorang ibu, seorang perempuan. Saya mau cari dia sekarang. Belum selesai kemudian dia naik cari perempuan ini. Dia tanyakan, man anti, siapa kamu? Min aina jiti, dari mana engkau berasal? Siapa sebenarnya sampean ini? Dijawab oleh perempuan ini tadi, sudah, jangan tanya saya sedang berduka. Oh, berarti yang meninggal ini adalah keluarga Anda? Iya, yang meninggal ini adalah anak saya. Kemudian dia bercerita, luar biasa, saya melihat bahwa yang pertama anak Anda pada saat itu meninggal dunia, kemudian ketika berada di liang lahat, saya melihat kejadian yang luar biasa, dibukakan taman-taman surga, kemudian dijemput oleh dua malaikat, dan hari ini pun sama, saya melihat kejadian yang sama. Apa amalan anak-anak Anda kok bisa seperti ini? Dijawablah oleh ibu tadi, beberapa bulan yang lalu anak saya yang pertama meninggal dunia. Anak saya, mohon maaf, bukan anak yang pertama, tapi yang
pertama itu adalah anaknya yang meninggal yang sedang menuntut ilmu, adiknya yang meninggal. Adiknya ketika menuntut ilmu meninggal dunia. Selang beberapa bulan, sekarang ini adalah kakaknya yang meninggal dunia. Dia itu adalah seorang pedagang, seorang tukang kayu yang hidupnya membiayai adiknya untuk belajar, dan sekarang meninggal dunia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini membuka cakrawala bahwa orang yang menuntut ilmu, orang yang mensupport orang yang sedang menuntut ilmu, kedua-duanya ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jamaah sekalian, sang penggali kubur ini kemudian sudah pergi ke kota menyampaikan kepada gurunya, kepada seorang ulama, kepada seorang syekh, ya syekh, mulai saat hari ini saya berhenti untuk sibuk bekerja, saya ingin menuntut ilmu. Karena dia terinspirasi dengan kejadian seorang yang ahli ilmu meninggal dunia, kemudian dijemput oleh malaikat, dibukakan raudhatum min riyadhil jannah. Sang syekh ini kemudian bertanya, loh kamu ini ada apa kok tiba-tiba wong kamu ini sudah tua, umurmu mungkin sekitar 45 sana. Kata Syekh Burhani itu, orang ini umurnya ya ndak muda lagi, sekitar 50 tahun. Kok kamu mau berhenti bekerja kemudian belajar, ini apa maksudnya? Dia ceritakan, ceritanya begini ya Syekh, saya menemukan fenomena yang luar biasa begini. Akhirnya orang ini tadi, sang penggali kubur ini tadi, terus belajar, terus menuntut ilmu, sampai akhirnya beliau menjadi ulama yang besar. Siapakah beliau? Beliau itu adalah Syekh Abdurrahman Al-Haffar, Damaskus, Syria, di mana Syekh Abdurrahman Al-Haffar ini punya keturunannya pun menjadi ulama-ulama, orang-orang yang alim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, luar biasa kisah tadi. Yang pertama, ada orang yang sedang menuntut ilmu kemudian meninggal dunia, meninggalnya dimuliakan oleh Allah. Di sisi lain ada kakaknya yang membiayai adiknya yang menuntut ilmu, sedangkan kakaknya itu tidak menuntut ilmu, dia hanya seorang pedagang, dia hanya seorang tukang kayu, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kakaknya ini ikut memperjuangkan adiknya yang sedang menuntut ilmu. Ini yang perlu kita garis bawahi. Apa yang pernah disampaikan oleh Abu Darda, beliau menyampaikan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lahu. Kata Abu Darda, jadilah kalian itu orang-orang yang aliman, orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, gemar ngaji. Ya, seperti jamaah pada pagi hari ini luar biasa, istiqomah ngaji setiap hari Ahad. Meskipun rotok ngantuk-ngantuk didik, tapi yang penting ikut ngaji. Aliman au muta'alliman, atau orang kalau ndak alim minimal dia itu menuntut ilmu, mau menuntut ilmu. Senajan, mohon maaf, senajan dia itu tidak pintar, senajan dia itu tidak alim, tapi yang penting gemar menuntut ilmu. Ada majelis taklim di mana saja datang, ada pengajian di mana saja datang, ada ngaji apa saja datang. Au mustami'an, atau orang yang senang mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan majelis ilmu. Kalau tidak bisa datang, ya buka di YouTube,
buka di Instagram, buka di TikTok, materi-materi tentang pengajian, materi-materi tentang kajian apa saja dibuka, dipelajari. Au muhibban lahum, atau paling tidak itu kita itu senang dengan orang-orang alim, senang dengan orang-orang yang menuntut ilmu, hati kita itu terpaut dengan mereka. Jangan malah kita itu sudah tidak mau mengaji, sudah tidak alim, sudah tidak mau mengaji, sudah tidak mau mendengarkan, benci lagi dengan orang-orang alim. Naudzubillahi min dzalik. Nah ini kata Abu Darda, wala takun al-khamis fatahlak. Jangan jadi yang kelima. Yang kelima itu apa? Yang kelima itu sudah tidak alim, tidak muta'alliman, tidak menuntut ilmu, au mustami'an, tidak mendengarkan, au muhibban lahum, tidak mencintai, malah membenci. Fatahlak. Maka inilah orang yang celaka, kata Abu Darda. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, oleh sebab itu maka mari kita semua putra-putri panjenengan itu diajari, diarahkan untuk mengaji, diarahkan untuk menuntut ilmu, diarahkan untuk memperkaya hazanah-hazanah keilmuan. Karena sesungguhnya fadilah orang-orang yang mau mengaji, orang-orang yang mau mengupdate diri, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Itu salah satu indikator kalau Allah itu mengharapkan kita baik adalah orang tersebut mau ngaji. Indikator Allah ridho, indikator Allah senang dengan kita itu adalah di mana diri kita digerakkan, dimudahkan untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, namun di sisi lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafa ghazian fi sabilillah bi khairin faqad ghaza. Ini sabda Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Man jahaza, barang siapa yang menyiapkan perbekalan, kebutuhan-kebutuhan perang, meskipun dia tidak ikut perang, maka dia adalah orang yang sama pahalanya seperti orang yang sedang perang. Dan barang siapa yang menjaga, menanggung orang-orang yang ditinggalkan dari peperangan itu, sama mendapatkan pahala seperti orang yang perang. Nah ini jamaah sekalian, hadis ini adalah merupakan dalil kejadian yang terjadi secara nyata, yang terjadi di Syria, di Damaskus itu, bahwa meskipun kita itu tidak menuntut ilmu, kalau kita mempersiapkan orang yang sedang menuntut ilmu, kita mempermudah orang-orang yang menuntut ilmu, itu juga dapat fadilahnya seperti orang yang menuntut ilmu. Ya dengan punya anggapan, sudahlah Ustaz, saya ini sudah tidak mampu, kalau disuruh menuntut ilmu teman-teman itu tidak mampu sudah. Jenengan tidak usah berkecil hati. Panjenengan punya harta-hartanya, panjenengan itu diberikan kepada orang yang menuntut ilmu, diberikan nafkah kepada anaknya, diberikan nafkah kepada cucu-cucunya yang sedang menuntut ilmu. Panjenengan juga dapat kemuliaan orang yang sedang menuntut ilmu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Al-Qustulani dalam kitab Irsyadus Syari menjelaskan bahwa seseorang yang membantu orang lain berperang maka dia mendapatkan pahala. Itu hadis atau syarah dari itu syarah dari hadis yang di atas tadi. Mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berperang tanpa mengurangi pahala orang yang berperang itu. Hadis yang lain keterangannya bahwa kullu man aana mu'minan ala amali birrin fal mu'inu alaihi ajru mithlul amil.
Barang siapa seseorang itu yang membantu seseorang yang berbuat baik, man a'ana mu'minan, barang siapa yang membantu seorang mukmin ala amali birrin, terhadap amal kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Jangan jenengan kira jamaah sekalian, kalau kita semua ini ahli tahajud, kemudian nyun sewu yang di luar sana ada satpam, ada tukang parkir, yang kita sholat tahajud ini adalah merupakan orang yang ahli surga, kemudian yang jaga parkir itu tidak. Boten, konsepnya sama. Meskipun yang jaga parkir tidak ikut sholat tahajud sekalipun, tapi karena menjaga, karena yang jaga parkir itu membantu menertibkan, itu juga mendapatkan pahala yang sama ketika di sini ada sholat tahajud bersama. Ibu-ibu di luar sana mungkin yang mempersiapkan konsumsi dan lain sebagainya, tidak mendengarkan kajian ini dengan seksama, menyiapkan konsumsinya panjenengan semua itu, jangan kira yang tidak mendengarkan pengajian itu tidak dapat pahala. Sama, mendapatkan pahala yang sama seperti yang kita dapatkan. Jadi itu jamaah sekalian, cara kita untuk mendapatkan fadilah ridha Allah itu dari berbagai macam cara. Jadi jangan hanya beranggapan sholat, poso, zikir, muter tasbih, enggak. Tidak hanya itu, kita berbuat baik, kita memfasilitasi dalam kebaikan, itu juga menyebabkan Allah ridha kepada kita. Dan jamaah sekalian, untuk mengakhiri kajian pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan hadis, satu hadis lagi sebagai penguat bagi kita semua. Ada kisah kana akhwani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang bersaudara pada zaman Rasulullah. Fakana ahaduhuma ya'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari dua saudara ini mendatangi Rasulullah. Wal akharu yahtarif, dan yang satunya bekerja. Maknanya satunya ini suka ngaji kepada Rasulullah, ikut dakwahnya Rasulullah, ikut di majelis-majelis tarbiyahnya Rasulullah. Yang satunya ini tidak sempat. Kenapa? Karena dia bekerja untuk menafkahi keluarganya, untuk menafkahi orang yang berdakwah di jalan Allah ini. Fasyakal muhtarif, orang yang bekerja ini kemudian sampai pada titik tertentu dia capek, mengeluh, curhat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini capek, adik saya enak cuma ikut panjenengan ya Rasulullah. Saya ini yang kerja, yang banting tulang mencari nafkah, yang membiayai adik saya enak-enak saja. Saya ini capek ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La'allaka yurzaqu bih. Boleh jadi karena kamu membiayai adikmu itu, Allah memberi rizki kepadamu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, barangkali rizki kita yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu adalah wasilah ketika kita berbuat baik kepada orang lain. Boleh jadi, ini yang menyampaikan Kanjeng Nabi, boleh jadi ketika kakaknya itu tidak mau membiayai adiknya, boleh jadi Allah tidak memberikan rezeki sebanyak yang diberikan sekarang. Oleh sebab itu jamaah, panjenengan tidak usah berkecil hati, panjenengan tidak usah susah ketika harus membiayai anak, membiayai cucu, membiayai keluarga.
mentasarrufkan hartanya untuk dakwah di jalan Allah, untuk membiayai kegiatan-kegiatan agama, untuk berdakwah, untuk kesejahteraan masjid. Karena boleh jadi Allah menitipkan itu semua melalui panjenengan. Allah memberikan rizki itu melalui panjenengan. Dengan panjenengan loman, mau sedekah, disitulah Allah sebabnya wasilah memberikan rizki kepada kita semua. Mudah-mudahan jamaah sekalian, ini menjadi keterangan yang manfaat bagi kita semua. Kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk menuntut ilmu, dimudahkan untuk menjadi orang yang saleh, dimudahkan untuk menjadi orang yang baik, dan dimudahkan untuk bergerak hati, tangan kita, pikiran kita untuk membantu dalam hal kebaikan, sehingga Allah ridha kepada kita dan akhirnya kita dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah, dan kita dikaruniai oleh Allah surga yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman nafi'ah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, dipersilakan untuk memilih tangan yang ada di serambi utama dan serambi sisi timur masjid. Terima kasih. Iya. Kesana Pak. Hah? Kesana Pak. Oh iya. Angkat ya. Pahadan sampai bukan. Mandala. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian tadi kegiatan pengajian Baitul Ahad pagi. Bersama beliau Al-Mukarram Dr. Haji Rahman Firdian MAG. Jika pengajian ini bermanfaat, bisa di-share di grup-grup WA di keluarga Bapak Ibu semuanya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.